Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai materi elastisitas dalam matkul fisika. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewi Kussumadani dengan NIM 2350601111148. Nah, di sini saya akan langsung masuk mengenai pertanyaan dahulu. Jadi, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata elastisitas? Jadi, yang saya bayangkan ketika saya mendengar kata elastisitas, saya akan langsung terpikirkan pada sebuah benda, yaitu karet. Kenapa? Karena menurut saya karet itu merupakan salah satu benda yang elastis. Dan dalam definisi di otak saya, elastis itu berarti benda itu memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula, atau dia itu memiliki ketangguhan atau kekuatan yang dapat membuat dia dari L0 ke L1, kemudian dari L1 ke L0, atau kembali ke wujud yang pertama. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke materi utamanya. Jadi sebenarnya elastisitas itu adalah kekuatan atau ketangguhan. Jadi di sini tuh kita langsung masuk pada ada grafik. Nah, ini tuh grafik dari tegangan. Nah, ke atas ini tuh gaya, dan kalau misalnya ke kanannya, si horizontal ini adalah delta deformasi. Jadi sebenarnya nilai deformasi itu apa? Jadi nilai deformasi itu nilai pengurangannya. Jadi kayak kan delta itu di sini ya. Ini kan ada delta L, berarti panjang X1 dikurangi X0 dibanding dengan L atau luas semuanya. Nah, transformasi gaya itu adalah gaya yang diterima oleh struktur yang dipengaruhi oleh elastisitas material. Nah, jadi elastisitas material itu ada dua faktor dari ketangguhan ini. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu dari materialnya sendiri dan dari size atau besarnya. Sedangkan faktor eksternalnya itu dari beban atau tekanan. Jadi beban kan macam-macam ya, ada beban terpusat, ada beban berjalan, ada beban merata, ada beban hidup, ada beban mati, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam faktor eksternalnya atau faktor dari luar. Sedangkan faktor internalnya sendiri yang mempengaruhi si kekuatan itu tuh berdasarkan dari size atau material. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini ada gambarnya baja dan gambarnya beton. Nah, di sini tuh baja itu mengalami penarikan sehingga dia delta L-nya bertambah. Nah, sedangkan beton mengalami tekanan sehingga dia mengecil atau memendek. Nah, mengapa? Kalau di sini tuh biasanya untuk konstruksi sendiri kita tuh banyak menggunakan beton daripada menggunakan baja. Nah, ini tuh sebenarnya kalau misalnya ditanya baja atau beton yang lebih kuat, itu tuh pasti jawabannya baja. Kenapa? Karena beton sendiri itu memiliki kekuatan maksimal sekitar 100 MPa. Sedangkan baja itu jauh lebih unggul dan jauh lebih besar daripada itu. Jadi dia tuh memiliki kekuatan untuk menahan beban itu lebih maksimal di baja daripada beton. Tetapi kenapa kok kita menggunakan beton? Karena untuk menghemat biaya dari pembangunan itu sendiri, kita tuh menggunakan em, beton agar materialnya itu lebih hemat. Seperti itu. Jadi sebenarnya kelebihan baja itu eh, karena materialnya itu lebih kuat dan lebih unggul dan memiliki daya tekan yang lebih besar, tetapi harganya itu lebih mahal daripada beton sehingga menggunakan beton daripada baja. Tapi karena beton ini tidak sekuat baja, makanya sekarang sudah diciptakan yang namanya beton bertulang atau diberikan tulangan agar tidak mudah rusak dan lebih kuat daripada beton biasa. Nah, seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke sini bahwa rumus tegangan sendiri kan P per A, berarti gaya per luas. Nah, di sini tuh ada tegangan. Tegangan itu disamakan dengan epsilon. Itu dari delta L per L0 dikali M. Kemudian sama dengan epsilon sama dengan tegangan energi sama dengan tegangan dibagi dengan epsilon. Jadi satuannya kilometer
kilogram per sentimeter kuadrat. Nah, sini bisa lihat. Kita langsung ke sini. Ini tuh ada grafik antara beton. Nah, ini beton ini seperti ini. Set, set. Kemudian lurus, kemudian hancur. Nah, seperti ini. Jadi, em, si beton ini tidak bisa melakukan deformasi atau kekuatan untuk menopang sebentar seperti baja ini kan baja ya. Jadi dia ini ada nilai ketangguhannya di sini. Jadi dia itu ada lelehnya dulu, kemudian dia hancur. Maksimal, maksimal, kemudian hancur. Kalau beton itu langsung. Jadi kayak ini, yang ini ya, bukan yang bundar ini. Yang ini saat dia ke atas langsung hancur. Karena dia tidak stabil. Kemudian diberikan tulangan jadi stabil. Jadi dia ada deformasi untuk menahan dulu. Terus di sini itu ada macam-macam si tegangan. Tegangan itu ada bending, yang di sini ada bending lentur, shear, geser. Nah, kayak gini. Kayak sebelum itu kita kita melihat grafik dari beton bertulang dulu. Jadi di sini tuh dijelaskan secara besar ya bahwa kalau di beton itu tuh dia awalnya kan elastis nih, elastis diberi tekanan, kemudian dia leleh, kemudian stabilisasi. Nah ini pada beton bertulang. Kemudian kalau misalnya udah sampai puncak dia hancur kayak gitu. Tapi di leleh ini kalau misalnya mau rusak, jadi masih bisa menahan. Jadi orang-orang yang di dalamnya tuh masih bisa keluar untuk menyelamatkan diri. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tegangan tadi. Ada tegangan beban aksial, ada tegangan bending. Nah, jadi kalau misalnya kita tegangan itu kan juga masuk dalam stress ya atau pressure. Jadi dia kan P per A. Jadi pasti satuannya itu Newton per meter atau Pascal. Atau misalnya kalau Pascal tuh pakai Newton. Kalau misalnya biasa gaya perluas itu Newton kilogram, Newton atau kilogram per meter kuadrat. Nah, em, ada macam-macam bending sebenarnya. Yang pertama bending, oh maaf, ada macam-macam tegangan. Yang pertama ada bending. Yang bending itu lentur. Nah itu tuh dia tuh biasanya kan ini ada tekanan ke bawah. Nah ini diberikan tumpuan. Nah, jadi kalau si bending ini tuh biasanya menggunakan momen. Jadi momen ini ada bidang bidang D, bidang M. Nah, ini tuh pengaruh kepada si tegangan bending. Kemudian kalau shear itu tuh saling saling apa ya, tarik menarik antara di kanan dan di kiri agar itu seimbang. Nah, kalau si shear ini dia tuh memanjang atau memendek kayak gitu. Nah, kalau aksial sendiri itu ada yang searah atau maksudnya diberikan gaya searah gitu. Jadi dia tuh tarik, ditarik atau ditekan. Dan seperti itu. Jadi biasanya untuk mencari tegangan itu kita bisa menggunakan momen maksimal per inersia. Ini digunakan di bending yang menggunakan momen. Jadi menggunakan momen maksimal. Nah, jadi tadi elastisitas sebenarnya elastisitas bukan energi, maaf. Tadi elastisitas itu tegangan dibagi dengan regangan. Maka untuk tegangan rumusnya berarti elastisitas dikali dengan regangan. Seperti itu. Nah, jadi satuannya apa kalau seperti itu? Jadi kita biasanya kalau untuk si elastisitas satuannya menggunakan kilometer gram per sentimeter kuadrat. Seperti itu. Kalau kekakuan kita kalau bahas kekakuan di sini ada kekakuan nggak ya? Kita bahas kekakuan itu tuh ada hubungannya dengan gaya juga, gaya dan elastisitas. Nah, jadi
Kalau kekakuan itu sebenarnya apa sih maksud dari kekakuan itu? Jadi kayak berapa sih besar gaya untuk merubah atau melakukan deformasi. Jadi ada perubahan panjang. Jadi deformasi itu perubahan panjang untuk delta L. Nah, jadi di delta L yang di grafik pertama, ini tuh sebenarnya baja itu melakukan deformasi sebelum dia hancur. Seperti itu maksudnya. Terus ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil, kenapa kita selalu menggunakan beton daripada besi atau baja? Karena dari sipil sendiri kita tuh mau memperhatikan yang namanya nilai material. Nah, kita tuh juga selain membentuk bangunan yang kokoh, tinggi dan kuat, kita juga harus memperhatikan berapa sih pengeluaran yang kita keluarkan untuk membangun suatu gedung. Karena itu, dalam mempertimbangkan material, kita tuh harus sebisa mungkin untuk bahasanya tuh mengakali bagaimana uh, kita membuat bangunan yang kokoh tapi lebih murah seperti itu. Makanya sekarang sudah diciptakan namanya beton bertulang atau beton yang memiliki tulangan untuk menggantikan harga dari besi atau baja. Nah, beton bertulang itu kan awalnya beton biasa kan mempunyai 100 tekanan gitu, tekanan sampai 100, tapi karena udah ada tulangannya mungkin bisa lebih dari itu atau hampir menyamai baja. Nah, tadi juga ada macam-macam dari regangan, dari tegangan, ada bending, geser, dan aksial yang memiliki masing-masing rumus untuk mendapatkan tegangannya. Kan saya si bending atau lentur itu menggunakan momen, jadi Mmax per inersia. Jadi inersia itu juga luas, aslinya inersia itu juga masuk dalam satuan luas. Nah, kemudian ada beberapa grafik di sini perbandingan antara baja dan beton, bahwa si baja ini lebih unggul, ini memiliki stabilitas lebih tinggi daripada beton. Jadi beton itu kayak misalnya kita udah mencapai titik maksimumnya, dia akan langsung hancur. Tapi kalau di besi atau baja, dia tuh ada titik lelehnya di mana dia tuh udah mau hancur, tapi dia kayak masih bisa nahan. Kemudian dia naik sampai titik maksimumnya, kemudian dia turun untuk hancur. Seperti itu. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.